Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di dalam program Inovasi Pembelajaran Digital STEMIK Jakarta STI dan K untuk mata kuliah pengantar robotika. Pertemuan 6 ini akan membahas tentang sistem kendali robot. Perlu diketahui bahwa kontrol merupakan bagian yang amat penting di dalam sistem robotika. Sehingga sistem robotik tanpa adanya kontrol hanya menjadi benda mekatronik yang mati. Ada dua bagian untuk sistem kontrol robotika ini, yaitu perangkat keras elektronik dan perangkat lunak yang berisi program dan algoritma kontrol. Komponen sistem kontrol. Terdapat 4 komponen sistem kontrol, antara lain sensor, controller, aktuator, dan plan. Keempat komponen tersebut terhubung seperti tampak pada gambar. Ini merupakan sinyal masukan ke dalam sistem, dan ada umpan balik dari sensor juga masuk ke dalam sistem, kemudian akan masuk ke dalam controller. Luaran controller kemudian mengaktifkan aktuator, dan luaran aktuator ini akan merupakan proses yang dilaksanakan oleh plan. Hasil luaran plan akan kembali lagi ke sensor. Bentuk seperti ini merupakan sistem kontrol loop tertutup atau sistem kontrol closed loop. Yang dimaksud sensor adalah satu elemen yang melakukan kontak langsung dengan besaran yang diukur. Hasil besaran yang terukur merupakan besaran fisis yang kemudian akan diubah menjadi besaran lain yang sesuai oleh transducer. Controller. Fungsi controller membandingkan harga yang sebenarnya dari keluaran terhadap harga yang diinginkan. Selain itu juga menentukan deviasi dan menghasilkan sinyal kontrol yang bertujuan memperkecil deviasi sampai mencapai harga terkecil, bahkan mencapai harga 0. Kemudian aktuator. Luaran dari controller berupa sinyal kontrol akan masuk ke dalam sinyal conversion yang berfungsi untuk mengubah sinyal yang sesuai, kemudian masuk ke dalam aktuator. Luaran dari aktuator merupakan final control element, dan luaran final control element ini merupakan proses yang dilakukan oleh plan. Plan merupakan seperangkat peralatan yang terdiri dari beberapa bagian alat yang bekerja bersama dan digunakan untuk melakukan satu operasi tertentu. Misalnya objek fisik yang dikontrol. Sebagai contoh adalah robot lengan. Sistem kontrol robotika antara lain ada sistem kontrol on-off. Sistem kontrol on-off ini merupakan sistem kontrol yang terdiri dari dua keadaan atau dua posisi. Dapat dilihat di dalam gambar, sinyal input yang masuk ke dalam sistem dan ada proses value masuk ke dalam sistem akan menghasilkan sinyal error. Kemudian sinyal luaran ini atau sinyal output akan bergantung pada hasil sinyal error tersebut. Apakah berfungsi sebagai high atau sebaliknya dia berfungsi sebagai low. Dengan demikian, input sensor dan sinyal output pada aktuator dinyatakan ke dalam dua keadaan, yaitu keadaan on atau berlogika 1 dan keadaan off untuk yang berlogika 0. Sistem kontrol on-off ini sering juga disebut sebagai bank-bank kontrol. Sistem kontrol juga mempengaruhi dari kestabilan gerak. Kestabilan gerak yang diperoleh hanya berdasarkan pada rules sederhana, tetapi mampu menjaga robot dari gerakan yang menyebabkan tracking error menjadi membesar. Berikutnya adalah kontrol proporsional.
Kontrol proporsional hanya mampu melakukan koreksi kesalahan yang kecil, sehingga akan menghasilkan respon sistem yang lambat. Bagan dari kontrol proporsional dapat dilihat pada gambar berikut. Ini sinyal input atau set point, kemudian ada juga proses value masuk ke dalam sistem, akan menghasilkan sinyal error, dan sinyal keluaran akan bergantung pada operasi sinyal error dengan koefisien penguatan proporsional. Persamaan dari kontrol proporsional dapat dilihat bahwa sinyal error akan merupakan pengurangan dari set point dengan proses value, dan hasil sinyal luaran tersebut merupakan perkalian dari koefisien proporsional terhadap sinyal errornya. Controller proporsional melakukan pengendalian suatu proses yang sebanding dengan besar kesalahan yang terjadi. Tindakan koreksi yang dilakukan sebanding dengan besar kesalahan yang terjadi. Makin mengecil setelah makin dekat dengan target yang diinginkan. Jika nilai konstanta penguatan proporsional Kp dinaikkan, maka respons sistem semakin cepat mencapai keadaan stabil. Jika sistem mencapai harga yang berlebihan, akan mengakibatkan sistem bekerja tidak stabil atau respons sistem menjadi berosilasi. Selain kontrol on-off dan kontrol proporsional, ada juga kontrol integral, I. Kontrol integral ini merupakan aksi kendali yang memiliki karakter menghilangkan kesalahan keadaan tunak, tetapi akibatnya dapat memperburuk respon transien. Bagan dari controller integral ini dapat dilihat di dalam gambar. Ada sinyal input yang masuk atau set point masuk ke dalam sistem, kemudian ada juga proses value masuk ke dalam sistem menghasilkan sinyal error. Luaran sinyal atau sinyal output UT sangat bergantung pada operasi dari sinyal error tersebut dengan konstanta penguatan integralnya. Persamaan umum dari kontrol integral, diferensiasi terhadap DT dari sinyal luaran akan sama dengan konstanta penguatan integral tersebut dikalikan dengan sinyal error ET. Dengan demikian, UT atau sinyal keluaran akan sama dengan KI dikalikan dengan integral dari 0 sampai dengan T ET DT. Dengan ET adalah sinyal error yang dihasilkan dan T merupakan waktu. Keluaran controller integral membutuhkan selang waktu tertentu sehingga cenderung memperlambat respons. Ketika sinyal kesalahan berharga 0, keluaran controller akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika sinyal kesalahan tidak berharga 0, keluaran akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh besarnya sinyal kesalahan dan nilai konstanta penguatan integral KI. Konstanta penguatan integral KI yang besar mempercepat hilangnya offset, tetapi mengakibatkan peningkatan osilasi dari sinyal keluaran controller. Demikian materi pertemuan 6. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.